Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. So, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 12. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan proses belajar, Anda bisa download dulu. Mungkin bisa jadi teman-teman langsung nonton video saya kali ini. Tapi Anda bisa tonton video saya sebelumnya, pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 12. Nah, untuk soalnya Anda bisa download di link deskripsi di video kali ini dulu. Anda download dulu, Anda print, Anda coret-coret seperti cara saya mengerjakan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya. Alhamdulillah, saya sudah nulis banyak sekali buku, tapi buku yang sudah saya buat e-course-nya atau video pembelajarannya, itu ada buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini sudah ada video pembelajarannya, sudah ada e-course-nya. Jadi cara belajarnya Anda bisa buka buku plus buka e-course-nya. Anda bisa belajar membuka buku dengan e-course-nya. Anda bisa tonton materinya terlebih dahulu. Setelah Anda tonton materinya, Anda tonton pembahasannya. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah Anda nonton materinya, Anda kerjakan. Kemudian yang terakhir, Anda tonton pembahasannya. Jadi lengkap. Jadi saya tidak ingin buku saya hanya ditaruh di rak saja tanpa dipelajari. Karena kalau hanya buku saja, mungkin dibuka 1 atau 2 halaman saja. Kalau sulit, Anda tidak tahu bagaimana cara belajarnya, tentu Anda tidak tertarik, Anda taruh di rak saja. Makanya buku saya konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol, konsep belajar bahasa Inggris dari nol, begitu vocabulary TOEFL dari nol ini, semuanya sudah ada video pembelajarannya. Jadi Anda bisa belajar dimanapun Anda berada, bisa diakses melalui HP maupun bisa diakses melalui laptop. Anda bisa belajar dimanapun, kapanpun. Kenapa? Karena sekarang sudah digital. Tapi kalau Anda tidak yakin, Anda bisa belajar langsung dengan saya di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di Klaten saja. Saya akan ajarin secara langsung. Tapi kalau kebetulan Anda nggak punya waktu untuk datang untuk belajar langsung dengan saya, Anda bisa belajar melalui buku dan e-course. Materinya sama, cuma kadang kalau belajar secara langsung emosinya berbeda. Mari kita lanjutkan proses belajarnya. Oke. Kemarin saya share screen dulu. Ini Anda bisa download soalnya di link deskripsi di video kali ini. Oke. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 12. Sekarang kita bahas soal nomor 13 ya. Oke. Unlike the earth, tidak seperti bumi, which rotates yang berputar once every 24 hours. Nah, di sini ini Jupiter. Nah, ini butuh di sini setelah koma ini butuh subjek dan verb di sini. Ini adalah butuh subjek dan verb. Kalau jawaban yang A, the rotation of Jupiter, ini salah. The rotation of Jupiter ini subjek. Once every 10 hours. Jadi perputarannya Jupiter itu sekali dalam 10 jam. Nah, di sini ini kurang verbnya. Harusnya
apa ya? Ini bisa the rotation of Jupiter is once every. Nah, ini bisa is, pakai is. Intinya yang A ini kurang verb. Makanya yang A salah. Yang B, the occurrence of Jupiter rotation ini semuanya ini semuanya subjek. Makanya salah. Jawaban yang C bagaimana, Sir? Jupiter rotates. Ini apa ya? Berputar. Rotates. Nah, ini Jupiter ini adalah subjek, rotates ini adalah verb-nya. Oke, ternyata jawabannya yang benar adalah yang C. Kalau Jupiter's rotating ini sedang, kalau diartikan isnya adalah sedang berputar, berarti ini bukan ini hanya ini sedang. Sedang itu bisa jadi besok sudah tidak gitu. Tapi kalau Jupiter rotates ini pakai simple present, ini berarti untuk menunjukkan kebenaran umum. Nah, ini kebenaran umum artinya secara terus-menerus kalau bumi itu berputar dalam sehari sekali dalam 24 jam, kalau Jupiter itu sekali itu selama 10 jam. Kalau kita ada 24 jam, ini berarti kalau Jupiter hanya 10 jam. Nah, seperti itu. Ini yang benar adalah menunjukkan kebenaran umum, berarti harus menggunakan simple present. Makanya jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian soal yang nomor 14, bla bla bla. Pitch are classified as freestone or clingstone. Nah, ini are classified, ini adalah verb, as freestone, clingstone. Nah, depends on, ini adalah verb juga. Nah, berarti ini apa, Sir, ini? Apakah ini adverbial clause? Ternyata ini bukan. Kalau ini adverbial clause, berarti sebelum verbnya di sini harus ada komanya. Tapi ini tidak ada. Ini bukan adverbial clause. Ini adalah tentang non clause. Contohnya kalau non clause apa? What you did is right. Is right. Apa yang kau kerjakan itu benar. Ini contohnya. Berarti what you did di sini adalah subjek, is-nya adalah verb, right-nya adalah ini linking verb, berarti ini adalah subjective complement yang berupa adjektif. Nah, di sini ini berarti butuh konektor di sini. Jadi di sini butuh konektor. Subjek verbnya sudah ada. Nah, pitch ini adalah subjeknya, are classified ini verbnya, ini seperti you did ini butuh konektor. Dari A, B, C, D yang konektor yang mana? Lah, whether. Whether ini adalah konektor. Whether itu bisa diganti dengan whether atau if. Untuk yes or no question. Oke. Ini kalau Anda buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab non clause. Nah, jadi itu babnya adalah non clause. Saya buka dulu biar nanti saya ketiknya pas langsung. Nah, non clause di situ non clause di situ halaman 290. Nah, kalau saya buka bukunya, saya ketik di sini gampang. 290. 290. Nah, ini. Ah, iya toh? Non clause yang diawali whether atau if. Whether atau if. Tadi kan ada menggunakan whether atau if.
Non-clause yang diawali dengan whether atau if digunakan apabila bentuk asli atau dependent clause-nya berupa yes or no question. Ini berupa yes or no question. Dependent clause harus berupa statement, bukan question. Ini catatan. Bahwasanya dependent clause itu atau anak kalimat itu harus berupa statement, bukan question. Kalau mau buat question harus dari induk kalimat. I don't know whether she will come. Lah, di sini whether ini adalah konektor, she-nya subjek, will come adalah verb-nya. Nah, di sini. Nah, di sini dia sebagai non clause. Non clause sebagai apa? Sebagai objek. Nah, kemudian dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disadarkan independent clause. Nah, whether she comes or not is unimportant to me. Nah, di sini ini non clause. Nah, whether ini adalah konektor, she-nya adalah subjek, come-nya ini adalah verb. Ini tapi verbnya verb di anak kalimat. Lah, verb utamanya di sini verb utama. Nah, whether ini untuk menggantikan yes or no question. Berarti babnya ini adalah non clause. Oke, Anda bisa buka di halaman 200 berapa tadi? 290 di buku hijau. Nah, buku hijau itu ini sudah ada video pembelajarannya, teman-teman. Anda belajarnya bisa lebih sistematis kalau pakai buku ini. Begitu juga di belajar listrik TOEFL dari nol, Anda belajarnya lebih sistematis. Karena itu ada risetnya, dan itu alhamdulillah sudah banyak membantu teman-teman untuk lolos TOEFL dengan skor 550. Nah, di sini banyak sekali testimoni. Di buku ini sudah banyak sekali testimoni. Nah, ini. Assalamualaikum, Sir. Makasih ya buku belajar TOEFL dari nolnya. Saya dapat, alhamdulillah saya dapat skor 550. Ini Mas Dandi. Terima kasih Mr. Wahid, setelah ikut kursus di RCBI, nilai skorku melonjak drastis dari 410 menjadi 547. Nah, ini dari 410 melonjak menjadi 547. Ini beliau ini dulu Pak Aan ini dia tes TOEFL 5 kali, rata-rata 410, 425 gitu terus. Terus dia nyari saya, belajar dengan saya secara langsung, alhamdulillah dia bisa dapat 547. Bisa untuk lulus studi S2-nya. Nah, seperti itu. Dan saya buat materinya mudah. Istilah-istilahnya saya buat yang mudah. Karena kemarin saya melihat di TikTok ada seorang guru, ada seorang dosen yang membahas TOEFL. Wah, ini untuk akademik cocok, tapi untuk orang jalanan itu artinya yang bukan dari jurusan bahasa Inggris itu agak sedikit kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena lebih senang menggunakan istilah-istilah yang berbau linguistik. Saya juga bisa, saya jurusan linguistik. Tapi kalau untuk yang kelas jalanan itu, kelas jalanan maksudnya kelas jalanan bagaimana? Kelas yang rock and roll itu artinya basic bahasa Inggrisnya nol, terus pengen dapat skor tinggi, kalau pakai istilah-istilah yang rumit seperti itu tentu akan sedikit sulit. Nah, oke. Sambil ngopi teman-teman, Anda bisa sediakan kopi di rumah ya. Anda sediakan kopi, Anda sediakan snack biar lebih nyantai. Lanjut soal nomor 15 ya. Out of John Kenneth Galbraith's The Affluent Society, blah blah blah, for the increase in public good, potentially at the expense of private goods. Nah, ini yang mana ini? Nah, di sini yang dibutuhkan apa nih? Out of John Kenneth. Ini taruhlah ini subjek. Ini subjek ini. Ini subjek. Berarti di sini belum ada verb-nya. Ini belum ada verb-nya, berarti di sini butuhnya verb. Kalau butuhnya verb, berarti jawaban yang B jelas salah. Karena his argument ini salah ini. Kenapa salah? Karena ini bukan verb.
The Economist ini sudah ada subjeknya. Ini sudah ada subjeknya. Kok di sini ada subjek verbnya, subjek verbnya. Ini salah. Kenapa? Nanti akan ada double subject. Nah, yang menarik ini jawaban, kemungkinan ada jawaban A, jawaban C. Nah, di sini ada came, ini verb. Nah, argument ini noun. Argued ini verb. Nah, ini jawabannya kira-kira yang A atau C. Nah, perlu teman-teman ketahui, kata argued ini biasanya di situ diikuti dengan that, diikuti subjek dan verb biasanya. Contoh di atas ada toh, tadi di atas ada. Mana nomor soal nomor ini. Keynes argued that. Nah, di sini argued verb diikuti that. Ini diikuti that. Karena that ini berarti kalau that itu diikuti subjek dan verb. Jadi, nah di sini Anda tahu bahwasanya di sini tidak ada subjek dan verb lagi. Nah, karena nggak ada subjek dan verb lagi, maka di sini jawabannya adalah yang benar adalah yang berarti came to argument for an increase in public goods potentially at the expense of private goods. Nah, karena di sini tidak diikuti dengan subjek dan verb, that subjek dan verb, maka di sini nggak bisa langsung argue. Kalau argued ini biasanya diikuti dengan subjek dan verb. Seperti halnya kata talk. Wahid talks, that, nah, that subjek dan verb. Say, Wahid said, that subjek dan verb. Biasanya seperti itu. Tapi karena tidak diikuti subjek dan verb, makanya harus dibuat noun supaya tidak diikuti subjek dan verb. Nah, argument, came to argument. Seperti itu. Lanjut ya. Kita lanjut 3 soal lagi. Nah, soon after. Nah, ini tadi di atas kan sudah ada nih. Kata soon after ini berarti dia sebagai konektor tadi kan. Ini nah, mana tadi? Soal yang mana? Nah, ini. Jadi soon after ini soon after ini konektor diikuti dengan subjek verb nanti. Nah, itu ya. Polanya hampir sama ya. Oke. Soon after ini berarti dia sebagai konektor. The United States entrance into the world. The United States entrance into the world. The major hotels in Atlantic City was transformed into military barrack. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang D ini. Kenapa yang salah yang D? Karena di sini subjeknya adalah the major hotels, ini adalah subjeknya. Ada in, ini adalah preposition. Diikuti dengan Atlantic City, diikuti dengan noun. Berarti ini jadi adverb. Nah, verbnya adalah is transform, ini adalah be plus verb 3, ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, di sini hotelnya satu atau banyak. Ini ada S-nya, berarti ini adalah jamak. Kalau jamak berarti kata gantinya adalah they. Kalau they berarti di sini harusnya adalah were. Were transformed into military barracks. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian soal yang nomor 17. The advertising companies have traditional volunteered ya. Dan sini subjeknya apa? The major advertising companies. Di sini adalah sebagai subjek. Have traditional volunteered. Ini adalah verbnya. Traditionally ini adalah adverb of manner. Nah, verbnya adalah have. Volunteered ini verb. Adverb of manner itu menjelaskan kata verb. Ini nggak masalah. Ini oke. Yang salah yang mana, sir? Yang salah adalah it's time. It's-nya ini kembali ke mana, sir? It's-nya kembali ke companies. Company-nya salah satu atau banyak?
Oh, company-nya banyak, companies kan jamak. Berarti harusnya di sini adalah their time to public service account. Nah, ini yang salah yang C, harusnya pronoun possessive adjective. Possessive adjective-nya adalah their. Kenapa? Karena kembalinya ke company. Oke, soal terakhir ya untuk video kali ini. Soal terakhir nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, the value of precious gem is determined by their hardness, color, and brilliance. Nah, di sini the value of precious gems, nah, karena di sini adalah yang tekankan value sebelum of-nya, subjeknya tekankan sebelum of-nya kata-katanya it. Nah, ini makanya pakai is ini oke. Previous ini adjektif, precious ini gems ini noun, ini oke, nggak masalah. Karena di sini adalah ini yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah yang D. Ini hardness, ini noun. Kalau hard keras, kalau hardness berarti apa ya? Pokoknya kekerasan ya, noun. Keras itu. Color noun. Brilliant ini adjektif. Makanya salah. Karena ini ada n, ini noun, ini harusnya juga noun. Nounnya apa, Sir? Brilliant. Nah, ini harus pakai CE, bukan pakai NT. Kalau NT itu adjektif. Ini harusnya brilliance. Brilliance pakai CE. Ah, seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya senang sekali bisa sharing materi ini kepada teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa komen di link deskripsi di video kali ini. Kalau teman-teman ingin beli buku dan e-course. Jadi sekarang sudah eranya digital. Ketika eranya digital, Anda bisa belajar dimanapun dan kapanpun Anda berada. Dan e-course itu atau kelas digital itu tidak mungkin diadakan ketika tidak memiliki metode yang khusus. Maka dari itu, buku konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini sudah ada metodenya, ada metode kuantum cerdas. Dan Anda bisa belajar dimanapun, kapanpun Anda berada, di sela-sela waktu apapun. Biasanya kalau belajarnya langsung itu biasanya nyocokkan waktunya Anda dengan saya kesulitan. Tapi dengan solusi kelas digital itu yang melalui e-course itu, Anda bisa belajar dimanapun Anda berada. Yang penting Anda luang, Anda buka HP, Anda masukkan username sama passwordnya, Anda bawa buku, bukunya bisa dibawa kemana-mana, Anda coba untuk cicil belajarnya. Di sini ada 28 bab untuk meningkatkan kemampuan Anda dari nol ke advance. Anda belajar tenses, Anda belajar pasif, kausatif, elektif, gerund, klausa, ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, semuanya sudah saya tulis di sini. Ini adalah satu-satunya buku ini satu-satunya buku TOEFL ya, satu-satunya buku TOEFL yang sudah ada video pembelajarannya. Jadi Anda bisa buka bukunya, Anda bisa buka e-course-nya, Anda bisa akses dimanapun Anda berada. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.